warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita Kuliner Febi edisi spesial Ramadan 1445 Hijriah. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Nur Aini Aulia Putri selaku moderator yang akan membawakan acara podcast kita pada hari ini. Bersama di sebelah saya sudah ada narasumber kita, salah satu dosen muda yang cantik dan karismatik, yaitu Ibu Oki Sapitri Menghayati SEME, selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Raden Fatah Palembang. Baik Ibu, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Puasanya Bu gimana Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini gimana? Alhamdulillah juga Bu lancar. Alhamdulillah. Baiklah, kembali ke topik pembahasan kita, di mana pembahasan kita kali ini mengangkat topik tentang kebaikan tangan di atas. Nah, langsung saja Ibu. Jadi, apa sih Bu makna atau yang dapat Ibu sampaikan terkait topik kita pada hari ini tentang kebaikan tangan di atas? Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan membahas tentang keistimewaan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, di sini saya akan menceritakan ya, ini sebuah kisah tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini memiliki sahabat-sahabat yang menemaninya dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, kehidupan para sahabat Nabi SAW memiliki kisah istimewa yang menginspirasi, termasuk yang Ibu sebutkan tadi, yaitu Hakim bin Hizam bin Khuwailid, ya. Salah satu sahabat Nabi yang terlahir dalam Ka'bah. Dia lahir dalam Ka'bah, merupakan sosok yang sangat dermawan. Jadi kita kupas tuntas sedikit tentang Hakim ini. Jadi kisah Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini adalah sahabat Nabi SAW yang berasal dari suku Quraisy, ya, keturunan Bani Asadi. Jadi Hakim adalah adik sepupu Zubair bin Al-Awam, sedangkan bibinya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Dapat dikatakan bahwa Hakim adalah keponakannya Nabi SAW karena tadi bibinya adalah Ummul Mukminin Khadijah, gitu. Ketika usia kehamilan ibunya sudah tua, Ibu Hakim ini memasuki Ka'bah bersama beberapa wanita. Ini kisahnya ya. Jadi tiba-tiba ibunya merasakan kontrasi hingga akhirnya ia melahirkan di Ka'bah. Jadi bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Hakim. Nah, Hakim termasuk sahabat Nabi SAW yang usianya mencapai hingga lebih dari 120 tahun. Nah, ia hidup di keluarga yang berkecukupan dan terpandang, gitu. Jadi di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, Hakim dijadikan panutan dan pemimpin. Hal tersebut karena Hakim merupakan orang yang cerdas dan berhati lurus. Jadi Hakim ini saat pulang dari perjalanan dagang ke Sam, Hakim membawa beberapa sahaya. Ketika ia menawarkan budak ke bibinya, bibinya memilih Zaid bin Haritsah dan ia dimerdekakan oleh Rasulullah SAW hingga diangkat sebagai anak. Jadi ketika perang Badar juga akan dimulai, sekelompok pasukan Quraisy termasuk Hakim datang menunggangi kuda. Nah, mereka mendekati sumur yang dikuasai pasukan muslim untuk mengambil air. Jadi pasukan muslim pun menyerang mereka. Semuanya terbunuh kecuali Hakim karena ia menyelamatkan diri dengan menunggangi kudanya tadi. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Hakim menemui beliau untuk menyatakan keislamannya. Jadi Hakim ini menemui Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Hakim berpandang bahwa kesempurnaan iman hanya dapat diraih dengan memerangi musuh.
Allah Subhanahu wa taala dan berjuang menegakkan kalimat. Ini masih cerita tentang hakim ya. Jadi pada perang Hunain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan 100 ekor unta dari harta rampasan perang kepada Hakim karena ia termasuk golongan mu'alaf. Hakim juga kukuh melakukan kebaikan dan kedermawanan. Jadi diriwayatkan juga Hakim ini pernah menjual Nabi Aini ya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan seharga 100.000 dirham. Seluruh hasil penjualan tersebut ia berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah masuk Islam. Kemudian Hakim juga pernah menunaikan ibadah haji seraya membawa 100 ekor unta yang semuanya ia sedekahkan. Hakim juga membebaskan 100 budak ketika wukuf di Arafah serta menyedekahkan 1.000 ekor kambing ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW pun wafat, Abu Bakar pernah memanggil Hakim bin Hizam untuk mengambil bagian hartanya, namun Hakim menolaknya. Jadi dia benar-benar melakukan itu tadi dengan ikhlas. Dia nggak mau ada sesuatu hal yang ia dapatkan. Itu dia menolaknya gitu ya. Nah, Hakim juga menolak bagian hartanya pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu gitu. Kemudian selama hidupnya Hakim tidak pernah meminta sesuatu kepada siapapun. Sebelum ia wafat mengalami kebutaan, Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini wafat pada 54 Hijriah di masa Khalifah Muawiyah. Jadi hikmah dari Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini adalah kita bisa ambil dari kisahnya ya. Dapat kita ambil pelajarannya untuk pemirsa di rumah juga, untuk umat muslim dimanapun kalian berada. Jadi semasa hidupnya Hakim ini tidak mau menerima bagian dari fa'i ya, dari hartanya hingga ia meninggal dunia, walaupun dia dermawan gitu. Nah, walaupun dia kaya, jadi dia melakukan sesuatu itu tidak mau dikenal oleh orang gitu. Nah, jadi benar-benar dia melakukan itu karena lillahi ta'ala. Jadi Hakim bin Hizam berkata kepada Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dahulukan dalam sedekah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi dahulukan dulu sedekah itu orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah yang masih meninggalkan kekayaan. Dan siapapun yang sopan, segan, Allah akan memelihara keseganan dan kesopanannya. Dan siapa yang suka mencukupkan dengan kekayaan yang ada, Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi panjang ya cerita dari Hakim yang saya telah jelaskan tadi. Begitu. Baik Ibu, dari kisah yang Ibu sampaikan ini cukup menarik ya Bu. Dimana ada pertanyaan nih Bu, gimana sih kalau misal seseorang itu merasa berkecil hati karena dia tuh lebih cenderung tangan di bawah Bu, bukan tangan di atas. Itu gimana kalau menurut Ibu cara mengatasinya? Oke, jadi di dalam Islam tadi bahwasannya sudah dikatakan ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan ini kan banyak sekali orang-orang yang lebih suka diberi gitu ya daripada memberi gitu. Jadi mereka itu ya harus kita yang memberikan contoh terlebih dahulu kepada mereka. Jadi sebagai kita jangan menuntut orang untuk berbuat baik sedangkan kita sendiri belum baik gitu. Jadi hal yang paling baik itu adalah kita melakukan terlebih dahulu hal-hal yang baik gitu ya. Memberi, misalkan memberi itu kan dalam Islam ada beberapa kategori, ada ziswab ya, zakat, wakaf, infak, sedekah gitu ya. Nah, kita dulu yang menjalankan, nanti orang itu akan melihat bagaimana berarti orang ini menjalankan. Jadi
insya Allah itu orang akan tersadar sendiri dengan melihat perilaku kita yang baik tadi. Jadi kita nggak usah sok-sokan misalkan kita memberi tapi kita mencela orang yang minta terus gitu, nggak boleh. Jadi kita sebagai manusia cukup melakukan hal-hal yang baik saja. Baik, gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Mungkin selanjutnya ini langsung ke pertanyaan terakhir ya, Ibu. Iya. Terkait apa sih manfaat dari kebaikan tangan di atas yang kita memberi tadi? Atau mungkin Ibu punya saran tersendiri bagaimana untuk kita menumbuhkan rasa atau menanamkan rasa prinsip tangan di atas tadi, Bu? Oke. Pemirsa yang ada di rumah, sebelumnya Islam mendidik umat agar mempunyai sifat qanaah, tidak boleh rakus dan tamak. Namun juga Islam melarang seseorang bersikap malas, lalai dan lengah. Islam juga memerintahkan umatnya untuk bangkit berusaha ikhtiar, mengharapkan agar umatnya itu maju gitu ya. Nah, sesuai tadi dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Hal ini menunjukkan maksud bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Dan juga Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa orang yang memberi dengan ikhlas maka di surganya Allah orang tersebut diisyaratkan seperti jari tengah dan jari telunjuk bersama Rasulullah. Jadi bersama-sama jari tengah dan jari telunjuk gitu ya, bersama-sama Rasulullah. Nah, di rumah. Hadirin pemirsa yang ada di rumah, memberi atau bersedekah yang dimaksud adalah bersedekah tangan kanan dan tangan kirinya tidak mengetahui, alias bersedekahlah dengan ikhlas gitu. Jadi bagaimana kita bersedekah dengan ikhlas? Bersedekahlah dengan tidak mengharap imbalan, kembalian gitu, pujian ataupun lainnya gitu ya. Jadi yang diharapkan apa? Yang diharapkan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ya pemirsa bahwasanya Allah itu sangat menyukai sedekah yang sedekah yang tangan kirinya tidak tahu, hanya tangan kanannya yang tahu. Dan itu tidak boleh berharap imbalan gitu ya, berharap pujian, berharap ketenaran gitu ya, nggak boleh. Jadi kita betul-betul melakukan itu hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita tutup, saya ingin juga menyampaikan pada hakikatnya sedekah itu menghilangkan harta. Jadi harta yang kita sedekahkan itu sebenarnya tidak berkurang gitu ya. Jadi harta yang kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, yang sekedar harta yang kita titipkan di jalan Allah ya, dan Allah pula yang akan membalasnya nanti. Jadi gitu prinsipnya. Jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang dan Allah lah yang membalas dari yang kita sedekahkan tadi. Jangan kita berharap bahwasanya itu tadi. Karena kenapa? Karena banyak sekali sekarang ini yang bersedekah itu ya itu yang tadi direkam, boleh direkam itu boleh, tapi niat kita itu hanya untuk nge-share, berbagi kebaikan, tapi tidak lain untuk memotivasi ya orang-orang supaya berbagi itu indah. Tapi kalau kita udah lain arahnya itu yang tidak boleh. Sesuai dengan Quran surat Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahkanlah kepada kami, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Jadi Allah yang langsung akan membalas orang yang bersedekah, dengan catatan sedekah itu harus dengan hati yang ikhlas. Tidak memamerkan sedekah itu kepada orang lain. Pemirsa yang ada di rumah, jadi bentuk sedekah itu tidak hanya berupa harta saja, namun bagi orang yang tidak memiliki harta pun bisa
sedekah, misalnya dengan senyuman, dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik dan hal-hal yang baik. Maka kita sebagai umat muslim jangan sungkan-sungkan untuk bersedekah. Tapi dengan catatan bahwasannya kita melakukan hal itu dengan hati yang ikhlas. Mungkin itu saja pemirsa yang ada di rumah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu Oki, terima kasih Ibu Oki. Nah, baiklah teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah, mungkin itulah pembahasan singkat kita tentang podcast mengenai topik kebaikan tangan di atas. Saya Nuraini Aulia Putri selaku moderator mewakili seluruh kru beserta Ibu Oki sendiri pamit undur diri. Nantikan video-video menarik lainnya dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.